ke depannya nih, ini yang kalau dari kami dari Kemenko Marves melihat ini akan ada tren super cycle yang kelima, Mbak. Oh, Eh, Saat ini ya. Ya, ini ada dua, ada satu hal utama penyebabnya itu adalah masalah isu terkait dengan climate change dan juga perubahan kebijakan lingkungan. Sehingga ada pergeseran orang dan banyak negara, terutama yang didrive oleh negara-negara maju, untuk menggunakan energi-energi yang ramah lingkungan. Kita bisa sebutnya renewable energy, green energy, dan juga teknologi-teknologi yang rendah emisi. Gitu. Nah, kalau kita ngomong hal seperti ini, apa yang paling gampang kita lihat? Satu, mobil listrik. Ya, yang kedua, mungkin alat-alat untuk yang renewable energy ya, solar, wind power, segala macam. Nah, kalau kita bedah dari tadi ya peralatan yang tadi saya sebutkan, mobil listrik dan wind power, solar power, renewable energy ininya, ada tiga komoditas yang kita lihat akan berperan sangat signifikan ya. Yang kebetulan kita tiga komoditas ini dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama adalah nikel, yang kedua adalah tembaga, dan yang ketiga adalah aluminium. Nikel digunakan banyak di lithium baterai. Ya, semakin besar kandungan nikel, semakin besar energi density yang disimpan di dalam nikel ini, di dalam baterai tersebut. Sehingga kalau energi density-nya tinggi, ya kalau dipakai di mobil jaraknya bisa jarak tempuhnya semakin jauh, ya. gitu ya. Tembaga digunakan untuk wiring yang ada di dalam mobil-mobil listrik ya, kabel-kabel, ada sebagian juga di dalam baterai litiumnya segala macam. Nah, kalau kita lihat kandungan tembaga yang ada di mobil listrik itu yang full baterai itu bisa 5 kali lebih tinggi dibandingkan kandungan yang ada di mobil biasa, mobil combustion engine, Mbak, yang pakai solar, pakai premium gitu ya. Jadi 5 kali lipat. Jadi itu bisa mencapai kira-kira 80 sampai 100 kg per mobilnya. Jadi nanti kalau kita mau menghitung bagaimana demand copper ke depannya, kita hitung aja berapa banyak sih mobil listrik yang akan terjual dikalikan 80 sampai 100 kilo per mobil. Itu kira-kira demand tambahan ya yang kita lihat akan tercipta. Nah, selain itu di alat-alat yang tadi renewable energy seperti di wind power, solar, power equipment itu bisa 8 sampai 12 kali ya kandungan kopernya ya dibandingkan dengan alat-alat generator yang biasa gitu. Jadi ini juga satu hal yang akan sangat signifikan. Nah, yang terakhir ini adalah aluminium. Aluminium dalam hal mobil listrik mereka digunakan untuk membentuk kerangka mobil yang lebih ringan. Jadi dengan kapasitas baterai yang sama, kalau mobil yang menggunakan kerangka aluminium, dia kan lebih ringan, tapi juga kekuatannya juga masih cukup bagus. Karena dia lebih ringan, maka jaraknya bisa lebih jauh dengan kapasitas baterai yang sama. Jadi tiga hal ini kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir, harga ketiga komoditas ini meningkat cukup signifikan, Mbak Safira. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.